naik terkadang turun, dan selalu dalam penyertaan. Apapun yang kami hadapi, semua adalah seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan untuk kami semuanya. Hanya dengan bersyukurlah kami boleh dikuatkan. Hanya dengan bersyukur kepada Tuhan, maka kami boleh kuat menghadapi situasi kondisi persoalan demi persoalan. Dalam bersyukur itulah ada kemenangan. Berfirmanlah kepada kami di pagi hari ini, untuk kami boleh mengerti pesan Tuhan untuk kami jalani, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Bungkus dengan kuasa-Mu hamba ini Tuhan, dalam keterbatasan Tuhan mampukan untuk menjadi penerjemah isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, dan juga dalam persekutuan dengan tubuh-Mu lewat perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur sebagai persekutuan tubuh dan darah-Mu. Dengan menjadikan kami pengingat bahwa Engkau telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk membebaskan, memerdekakan kami semua yang berdosa untuk boleh beroleh kemenangan dan pembebasan. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk ibu bapak dan saudara dikasih. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan senang melihat kesetiaan ibu bapak dalam ibadah, dan ibadah ini adalah suatu anugerah di mana janji Tuhan dinyatakan kepada kita semua. Dan kita juga di minggu yang terakhir kita akan perjamuan kudus, ya, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, boleh menjadikan pengingat kita bahwa kita ini adalah milik Tuhan yang telah ditebus dengan harga yang sangat-sangat mahal, ya. Oleh karena itulah tugas kita adalah untuk menjaga korban Yesus itu, gambar dan rupa Allah yang telah dipulihkan lewat korban Yesus di kayu salib ini, boleh menjadi kita pertahankan. Tugas kita itu sebenarnya simpel, pertahankan. Untuk kita mempertahankan, Tuhan sudah berfirman kepada kita. Dia memberikan penolong dan penghibur di Roh Kudus, dan di dalam penyertaan Tuhan memampukan kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar satu topik tentang pengakuan dosa. Siapa yang di antara kita ini yang tidak pernah melakukan dosa? Angkat tangan. Yang tidak pernah melakukan dosa. Siapa yang menyadari bahwa kita ini sebenarnya ini adalah orang-orang yang berdosa sebelumnya? Kita harus sadar bahwa kita ini sebenarnya orang-orang berdosa. Ya, pada umumnya manusia, tetapi sebelum kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita adalah orang berdosa. Karena ketika kita hidup dalam hukum Taurat, kita ini ditunjukkan dosa-dosamu. Gak boleh ini, kalau kita melanggar hukum Taurat ini, maka dosa. Ada 10 perintah Allah, ya, 10 perintah Allah itu menjadi satu standar hidup kita. Jika engkau kita menjadikan Allah lain yang kita sembah, itu dosa. Ketika kita tidak hormat ibu bapakmu, itu dosa. Ketika engkau mencuri, itu dosa. Ketika engkau membunuh, itu dosa. Ketika engkau mengambil milik orang lain, menginginkan, baru menginginkan, ya, baru menginginkan, belum mengambil, baru menginginkan, itu dosa. Jadi kalau kita melihat tentang hukum Allah, yaitu 10 perintah Allah, itu harus menjadi standar hidup kita. Nah, di dalam perjanjian yang baru, maka standar hidup kita ini diukur 2 hal. Jika engkau mengasihi Tuhan, kasihilah sesamamu. Artinya apa? Dalam hukum Tuhan itu, perjanjian yang baru, hukumnya simpel, kasih. Kalau engkau merugikan orang lain, maka engkau bukan berbicara tentang dosa, saudara, tetapi pelanggaran. Kalau bukan dosa adalah tahu. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, maka kasih itu akan memancar dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak pernah hidup bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka aliran itu tidak akan pernah mengalir.
Maka firman Tuhan dengan jelas dikatakan kalau Yesus dianalogikan di perumpamaan dan pokok anggur, maka kita adalah carang-carangnya harus melekat sehingga sumber nutrisi aliran itu akan mengalir. Kalau Tuhan digambarkan kita ini, pribadi kita ini adalah benih yang ditabur, ya kan? Maka benih yang ditabur ini kita ini adalah ibarat tanah yang subur. Maka apa? Ini tabur kita akan harus bertumbuh dan berbuah berbeni. Kalau kita umpamakan bahwa kita ini terdidik dari orang-orang yang hebat-hebat, maka apa artinya benih yang baik? Apa artinya pupuk yang bagus? Apa artinya orang-orang ahli yang merawatnya? Jikalau Tuhan tidak menumbuhkan, maka sia-sia. Artinya semua adalah kita harus sadar Tuhanlah yang memampukan kita dan Tuhanlah yang telah memulihkan kita. Nah saudara, karena dosa membuat kita terputus dengan Tuhan, saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan demikian. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa, perhatikan yang saya tebalkan kuning itu. Jika kita mengaku dosa, manusia tidak ada yang sempurna, saudara. Maka kita harus tahu siapakah kita ini. Realitas hidup kita, kalau kita melihat siapa, manusia sudah jatuh dalam dosa sejak manusia pertama ada. Jadi kita tidak bisa pada sebelum kedatangan Tuhan, korban Yesus, dan kita menerima Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan percuma. Karena apa? Kita sudah jatuh dalam dosa, yaitu dosa keturunan. Manusia pertama Adam telah jatuh, dan keturunannya itulah yang berdampak kepada kita semuanya. Sehingga kita ini sudah diwariskan dosa, dan dosa itu banyak adalah maut. Sehingga kita itu sebenarnya sudah harusnya itu jatuh. Seharusnya kita itu sudah terhukum. Seharusnya kita ini sudah tidak punya pengharapan. Seharusnya kita ini tidak punya kasih karunia lagi. Seharusnya kita ini apa? Orang yang sebenarnya kita hidup, tapi kita ini tidak ada harganya. Maka ada orang mengatakan bahwa kita ketika orang hidup masih di dalam dosa, ibaratnya dia adalah mayat tapi hidup. Secara fisik hidup, tetapi hatinya, jiwanya mati. Karena terputus hubungan dengan sumbernya. Oleh karena itulah kita harus menyadari kita ini siapa. Tidak perlu kita bangga-banggakan kehebatan kita, karena kita itu semua jatuh. Apapun yang dikerjakan, perbuatan baik tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Banyak keyakinan yang mengajarkan lakukanlah perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menolong engkau untuk mendapatkan jalan yang benar, itu surga. Tetapi di dalam kekristenan tidak mengajarkan demikian. Memang Alkitab mengajarkan kita jangan engkau jemu-jemu berbuat baik. Kita ini diajarkan untuk berbuat baik karena dampak daripada kasih adalah perbuatan baik kita yang muncul dilihat oleh orang. Itu adalah buat. Tetapi apa yang kita lakukan, kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, itu tidak membawa kita kepada keselamatan. Tetapi itu adalah upah mahkota, bonusnya. Kita melakukan perbuatan baik untuk apa? Karena kita sudah diselamatkan. Maka kerjakanlah keselamatanmu dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka semua agama, kalau kita berbicara, itu selalu mengajarkan tentang apa? Kebaikan. Kalau kita disebut orang beragama, maka harus melakukan kebaikan. Kebaikan demi kebaikan. Tapi ketika kita mengaku diri kita adalah murid Kristus, maka yang harus kita lakukan bukan kebaikan, tapi yang kita kejar itu adalah keserupaan dengan gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri kita yang telah rusak oleh dosa. Kita pertahankan. Jadi yang kita kejar itu bukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah salah satu yang harus kita kerjakan. Tetapi yang utama adalah
keserupaan dengan Yesus Kristus itu harus kita kejar. Dan yang kita kejar itu keserupaan itu bukan hanya berbicara kebaikan, tapi karakter kita ini. Banyak orang berbuat baik, tapi karakternya. Banyak orang berbuat baik, mengorbankan, memberi dan memberi, tetapi motifnya apa? Kalau kita jujur, kalau masa-masa kampanye politik ya, semua itu baik-baik semua. Ya kan, baik-baik semua, kasih sembako, kasih apa segala macam. Tapi setelah kepilih, setelah selesai, lupa semua dengan kita. Tetapi Tuhan yang ingin ajarkan kepada kita, kebaikan yang kita lakukan itu adalah impact dari keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka kebaikan demi kebaikan harus dikerjakan. Maka ketika kita menolong, kita melakukan kebaikan, bukan karena kita ingin motivasi ini dapat apa, dapatkan ini, oh supaya kamu dapat mungkin bagian-bagian diberikan, supaya itu bagian dari tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena pada waktunya tiba, kalau kita lemah kita tidak mendapatkan. Tetapi ketika kita menang pada waktunya, kita akan menemui. Karena ketika Galatia pasal 6 katakan, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jika kita menabur kejahatan, maka kita akan menuai kejahatan. Jika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Dan kita akan berjumpa dengan orang-orang yang baik. Kalau kau baik pada orang tapi motivasinya untuk mengambil keuntungan dari mereka, maka saudara tidak akan pernah. Maka buah yang baik tidak mungkin menghasilkan benih yang baik, apa pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yang engkau tabur kejahatan, jangan bermimpi engkau akan menuai kebaikan. Maka itu yang harus menjadi satu awasan bagi diri kita. Apa yang kita lakukan, ayo hati-hati. Apa yang kita perbuat harus kita pikirkan. Apakah itu merugikan orang lain atau tidak? Karena perbuatan kita sebenarnya sia-sia di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita orang diselamatkan, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kebaikan demi kebaikan itu harus dilakukan. Karena ketika kita melakukan kebaikan demi kebaikan, bukan karena berbicara keselamatan, tapi ini perintah Tuhan. Keselamatan surga itu berbicara tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Maka pada waktunya tiba, kita tidak akan jatuh. Karena kebaikan itu menjadi gaya hidup kita. Kebaikan itu akan menjadi gaya hidup. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Jadi kamu dilihat atau tidak dilihat, itu sudah menjadi DNA saya, lakukan baik. Yang penting aku lakukan baik. Dipuji atau nggak dipuji, nggak urusan. Dan ketika kebiasaan itu dilakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi gaya hidupmu. Nah, kebaikan yang kau lakukan terus-menerus, maka selama-lama menjadi gaya hidup. Itu menjadi nafasmu. Dan orang akan mengenal kau sebagai orang yang baik. Ketika kau jadi orang yang baik, orang-orang yang engkau tolong, mereka mendoakan kita. Dan kita sadar punya pendoa-pendoa. Dan apa yang kita tabur kebaikan demi kebaikan itu menjadi gaya hidup kita. Suatu saat kita akan menuainya. Karena kita menaburnya kebaikan, kita akan menuai kebaikan itu. Sampai kapan kita mendapatkan? Jadi bisa kita nikmati kebaikan itu, kita akan ditemukan dengan orang-orang yang baik. Atau juga kebaikan yang menuai itu adalah keturunan kita akan menuai. Kita akan ditemukan dengan orang-orang yang baik, saudara. Di dalam perjalanan, saudara mungkin keluar kota, kendaraannya bermasalah. Seringkali kita nggak ada capean. Ada kita ketemu di tengah belantara yang kita tidak kenal siapa-siapa. Ternyata Tuhan temukan orang yang baik sehingga menolong kita. Suatu ketika kita ada di suatu tempat sedang kita mungkin mengalami kecopetan segala macam, kita nggak punya, Tuhan temukan orang yang baik sehingga kita bisa
kita bisa pulang, bisa komunikasi. Itu adalah dampak dari kita melakukan kebaikan. Jadi jangan kita kendor ketika kita melakukan kebaikan. Ketaatan terhadap hukum, peraturan hanya agama, saudara. Kristen bukan agama. Kristen itu adalah ajaran sebagai pengikut Kristus. Ketika kita memahami bahwa kekristenan itu adalah agama, maka kita hidup di dalam peraturan demi peraturan, hukum demi hukum. Sehingga Pak, kita ini sadar nggak sadar hidup dalam seperti hukum Taurat, ada hukum-hukumnya. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Hukumnya dalam Alkitab itu jelas apa yang diajarkan Tuhan ikuti. Kalau kita menjadi Kristen maka pengikut Kristus. Arti Kristen itu adalah pengikut. Maka kalau kita mengaku diri kita adalah pengikut Kristus, maka apa yang dilakukan oleh Kristus dan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, ayo kita ikuti. Simple. Kalau peraturan demi peraturan, maka kita harus apa? Ikuti peraturan. Makan harus begini, makan harus berdoa, berdoanya gini, saudara. Coba saudara kalau makan doanya harus panjang-panjang, lapar semua selesai. Maka kalau saya katakan ngobrol-ngobrol, kalau kamu doa makan, jangan doa seperti Pentakosta, penyembahan dulu, ya kan? Kalau kita makan doa seperti Protestan, cepat makannya, jadi kita nggak perlu berlama-lama. Kalau kita makan apa? Kalau kita seperti orang Pentakosta suka apa? Kita nambah-nambah firman Tuhan berbicara, Tuhan suruh. Alkitab itu sudah sempurna, jangan ditambah-tambahin lagi ayat-ayat lagi. Satu buku ini saudara jarang baca juga, apalagi tambah-tambahin lagi, ya kan? Bacaan dulu lah Alkitab di satu buku ini, baca, renungkan, lakukan. Yang segini aja saudara nggak apa ditambah, segini kok nambah-nambahin. Tuhan suruh, Tuhan berbicara, Tuhan ingat no. Seringkali orang itu segampang mengatakan demikian, saudara. Kita lebih senang mendengar orang berbicara itu, kata Tuhan. Padahal itu kadang-kadang apa? Bukan kata Tuhan, kataku. Oh, Tuhan suruh. Padahal kalau kita lihat konteks dalam Alkitab itu apa yang diajarkan Tuhan, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi sadar-sadar kita ada sembarang Tuhan suruh, Tuhan ini. Benarkah kamu disuruh Tuhan? Kok kalau disuruh Tuhan kok kamu bukan suruh membagi-bagikan hartamu gitu kan? Kalau kita kan jujur gitu kan, justru Tuhan suruhnya apa? Suruh yang nggak ada pengorbanan gitu kan? Coba kita ini renungkan gitu kan. Kalau disuruh Tuhan suruh pengorbanan seperti ini, kita pikir-pikir, oh jangan Tuhan, kita nawar-nawar gitu kan, saudara. Nah kan selalu katakan, kita memberi dengan kelimpahan kita biasa. Tapi ketika kita memberi dengan segala kekurangan kita, itu luar biasa, saudara. Itu saudara. Memberi di dalam kelimpahan kita itu biasa. Tapi memberi dengan kekurangan kita, keterbatasan kita, itu luar biasa. Karena itu ujian kita, ketaatan kita pada Tuhan. Ketika kita hidup dalam agamawi, maka manusia hanya katakan lebih baik karena ada aturan, kita menjaga aturannya begini loh, dan lebih beretika. Karena apa? Aturan dibuat itu tujuannya apa? Untuk melindungi dan menjaga satu dengan yang lain. Supaya ada keteraturan. Itulah agama. Mengajarkan kita bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melakukan itu aturan-aturan, saudara. Ketika kita melakukan itu baik, karena apa? Akan membawa kita lebih baik dari yang tidak beraturan menjadi orang yang punya aturan. Dari orang yang tidak tahu aturannya etika, maka kita tahu etika.
Kalau kita etika itu adalah peraturan yang ada dalam masyarakat. Kalau kita tahu aturannya dan kita melakukan aturan itu, maka kita disebut orang beretika. Tetapi kita sebagai orang Kristen bukan berbicara beretika atau beraturan, tapi kita adalah pelaku-pelaku firman. Kalau kau mengasihi Tuhan, kasihlah sesamamu. Itu hukumnya. Jadi simpel, saudara. Aturan ada untuk menjaga di dalam lingkungan masa, bukan saya anti aturan. Aturan itu penting karena aturan itu menjaga privasi dan hak asasi manusia satu dengan yang lain. Coba kalau gereja tidak ada aturannya, maka semuanya akan berantakan. Semua saling ini, tetapi dengan ada aturan kita menjaga satu. Sehingga kan, aturan itu bukan berbicara kita berhubungan vertikal dengan Tuhan, karena hubungan kita dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan bukan berdasar aturan, tetapi hati kita dengan kesadaran, kerinduan, rendah hati kita membutuhkan Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan, privasinya dengan Tuhan. Ketika kau membangun hubungan dengan Tuhan, tidak ada aturannya. Kamu mau dalam posisi duduk, silakan. Engkau dalam posisi berdiri, silakan. Kamu mau menghadap utara, selatan, barat, timur, silakan. Kamu mau jam-jam tertentu tidak ada jamnya, silakan. Jamnya pilih sendiri. Itu dia aturan, membangun relasi dengan Tuhan. Tetapi ketika kamu hubungan dengan sesama, aturan itu dibuat untuk apa? Supaya engkau menjaga bahwa orang lain juga punya hak dan kewajibannya masing-masing. Jika ada keteraturan. Jadi peraturan ini dibuat untuk apa? Membangun relasi dengan sesama, bukan membangun dengan Tuhan. Yang kita perlukan dengan Tuhan dan ujikan adalah apa? Bagaimana hati kita berserah pada Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Dan iman kita kepada Tuhan. Kasih itu tidak ada aturannya, saudara. Kasih. Kalau kasih itu ada aturannya, susah. Kalau kasih itu ada satu, kamu harus melakukan ini, kedua, tiga, nggak nembak-nembak, dikeker-keker terus, nggak jadi-jadi. Kasih itu bisa aja mungkin dalam 1 minggu jadi. Cinta itu bisa dibangun berapa? Di jodoh, pertama nggak mau-mau, kalau ketemu orangnya, ternyata ganteng loh, aduh, bisa aku mau. Pertama dijodohkan, kamu juga, mau, terus mau, ketemu, iya, ganteng loh, ya wis. Suruh nikah, enggak. Setelah ini dia sudah orang tua dua pihak itu kumpul ketemu, wis tanggalnya tanggal sekian, ya wis. Ternyata baik-baik saja, enggak ada aturannya. Yang penting kamu mengasihi, menjaga aturan itu, dan setelah membangun itu apa? Aturannya enggak ada tertulis, tapi kita tahu mengasihi sesamamu bagaimana. Yaitu dengan mengasihi istri mengasihi suami bagaimana, dulu suami mengasihi istri bagaimana, kasih suami istri dengan apa, seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, ada aturannya. Orang tua bagaimana dengan anak-anak orang tua jangan sakiti hati anak-anak harus hormat pada orang tua, diatur Alkitab dengan jelas. Alkitab itu mengatur bagaimana hubungan relasi dengan sesama, tapi hubungan dengan Tuhan adalah hatimu melekat, hidupmu berikan kepada Tuhan, karena kita hidup dan kita sampai hari ini itu karena karya Tuhan. Tetapi karena dosa memutuskan hubungan dengan Allah, salib Kristus menghubungkan kembali dengan Allah. Salib Kristus. Oleh karena itu kita akan sebentar masuk perjalanan kudus, pandang salib Kristus. Dosa memutuskan hubungan, sehingga apapun yang kita kerjakan tidak bisa sampai kepada Tuhan. Perbuatan baikmu itu tidak akan bisa nyogok Tuhan untuk hubungan dengan, tetapi hanya lewat salib Kristuslah kita dapat menghubungkan kembali dengan Allah. Perbuatan baik itu hanya bisa dilihat oleh orang. Ketika kita mengerjakan kebaikan, itu adalah perintah dari apa? Yang harus kita kerjakan orang yang sudah diselamatkan. Apakah Tuhan perhitungkan? Perhitungkan. Itulah mahkota yang akan kita dapatkan. Kalau melakukan kebaikan demi kebaikan, apa yang mau tahu itu akan menuai, dan Tuhan memperhitungkan
menentukan perbuatan sebagai makhluk. Jadi kalau kita pelajari, kita lihat saudara, realitas kita. Yang pertama, semua orang itu telah jatuh di dalam dosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 katakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau kita bandingkan Roma pasal 5 ayat 12 katakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kalau ada yang mengaku aku itu lahir dari orang suci, saya tidak dari sudah dipilih untuk jadi orang kudus, tidak ada. Hanya Yesus Kristus itulah, karena Allah yang menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia itulah yang tidak berdosa. Tapi kita sebagai manusia sudah terikat dengan dosa warisan. Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, lewat Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Kalau kita baca selanjutnya, oleh satu orang maka kita diselamatkan. Ada jatuh dalam dosa berdampak ke seluruh dunia. Yesus mati untuk mengorbankan diri untuk menyelamatkan kita oleh satu orang. Keselamatan itu dinyatakan untuk seluruhnya. Persoalannya Tuhan kata, marilah kepadaku. Barang siapa percaya kepadanya, siapakah orang yang percaya kepadanya? Itu adalah pilihan kita. Maka jika kita menganggap bahwa kita tidak berdosa, maka kita itu menipu diri kita. Tadi saya katakan, ayo siapa yang tidak dulu kita bukan orang berdosa? Semua pasti dia merasa aku orang berdosa. Kalau saudara yang mengatakan aku tidak berdosa karena aku itu orang suci, orang pilihan, dulu saudara menipu dirimu sendiri. Coba saudara yang lahir ke dunia ini, mama kesakitan enggak? Sakit lahiran. Kedua, papa ketika ini mencari nafkah, susah enggak? Susah mencari nafkah. Karena itu sudah dikasih dampak dari dosa itu adalah perempuan akan susah untuk melahirkan. Orang akan susah untuk mengusahakan untuk hidupnya, untuk bekerja. Itu sudah. Sampai hari ini kita pun juga merasakan. Karena itu upah. Tapi bukan kematian mautnya itu yang sudah masih kita wariskan. Ketika Yesus memutuskan itu sudah putus. Tetapi di dunia ini kita masih merasakan melahirkan ada kesusahan. Walaupun sekarang enak ada cesar, operasi. Tapi operasi cesar itu kamu, saudara, kadang-kadang saya membandingkan, memperhatikan. Saya tidak bandingkan istrinya orang, saudara. Saya membayar apa, saya memperhatikan istriku sendiri. Ketika dia hamil, saudara, aku membayangkan gendong drum, saudara, yang kan itu kan, perutnya ini kan tidur itu tak bebas. Kalau saya itu mau tempur ya, oke, mau ini bebas ini. Istriku nggak bisa tempur, saudara. Dia yang bisa pada miring. Tempur nggak bisa ketika hamil. Ayo ibu-ibu yang dulu hamil itu bisa tempur siapa? Gak ada, tidurnya tuh hati-hati, saudara, jaga. Kadang dengan kasih, ternyata ada senggolan, ada sikut atau kaki yang menendang itu kan terasa Terus, nah kadang-kadang itu belum pengen makan ini, makan itu. Saudara, saya kasih tahu saudara, kalau saudara bandingkan waktu itu gemuk ya. Kalau ibu bapak ngomong saya itu gemuk, salahkan istriku, saudara. Karena dulu waktu dia hamil itu, hidap itu pengen makan ini, makannya cuma 2 sendok. Sisanya kaitan saja, saudara. Ya kan, saya beli 1, dia beli 2, ini 1, aku suka ya. Baru 2-3 sendok, baru hari ini, terus cukup. Mubazir, ya kan, dibuang, belinya pakai uang, sudah jauh-jauh, gak dimakan.
Ya tak makan, ya kan? Jadi saya makan double porsi. Mekar, ya salah istri. Saudara, itu kan. Jadi kalau suaminya itu gemuk-gemuk waktu istri hamil itu apa? Itu udah apa? Itu perbuatan istri, saudara. Perbuatan istri, karena makan gak dihabis, maka dihabiskan oleh suami, saudara. Karena saya ini kategori suami yang sayang istri. Eman kalau nggak dimakan gitu kan. Bapak-bapak yang gemuk berada Pak, sayang istri, ya kan? Kita nggak mau mengecewakan istri-istri kan? Yang kurus-kurus berarti apa? Kurang. Guyon, jangan masukin hati ya. Kita menipu diri sendiri karena kebenaran firman Tuhan yang kata demikian. Firman Tuhan, kita sudah jatuh dalam dosa. Buktinya apa? Kesulitan dalam kita mencari nafkah, kesusahan dalam kita apa, seorang istri atau seorang perempuan itu untuk melahirkan. Itu nyata. Laki-laki mencari nafkah itu berat. Itu karena apa? Adam jatuh di dalam dosa, kemudian dia itu ke bumi, akhirnya dia mengalami. Firman itu sudah jelas dalam Kejadian. Tapi hukuman mau dapat kita buat katakan kita ditebus oleh korban Yesus Kristus untuk apa? Kita tidak sampai mati kekal, penderitaan kekal di dunia ini, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Jadi selama kita hidup di dunia ini, itu impact dari perbuatan, dampak dari perbuatan. Maka hati-hati perbuatan yang apa yang kita lakukan, kita kesusahan di dunia ini, penderitaan itu apa? Dampak dari pelanggaran Adam dan Hawa. Kita saat ini lah yang merasakan saat ini. Jadi ada hukuman, saudara. Kalau kita disanksinya itu ada. Ketika orang melakukan pelanggaran diakui, tapi dampak dari pelanggaran itu ada. Dan inilah kita saat ini di dunia ini merasakan dampak dari pelanggaran, kesusahan, menderita. Tetapi Yesus yang mengasihi kita, mengorbankan dirinya untuk kita semua, dia tidak membiarkan sendiri, dia memberikan roh penolong untuk kita. Amin. Roh Kudusnya. Siapa? Walaupun kita menderita, walaupun kita susah, walaupun kita ini, Tuhan berjanji roh itu akan menolong kita, menyertai, memberikan penghiburan. Jadi walaupun kita sendiri, walaupun kita susah, roh Allah ada dalam hati itu, ada damai sejahtera. Amin. Maka buka hatimu untuk Roh Kudus tinggal dalam hatimu dan selalu bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan untuk kita bersekutu. Yang kedua, perbuatan baik tidak dapat menghapus dosa. Perbuatan baik. Dan saya perbuatan baik ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta Yesus Kristus. Sadar gak sadar kita sudah menghakimi Tuhan lagi dengan dia ini pendusta. Dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Justru oleh karena kita menyadari perbuatan baik itulah yang tidak perbuatan baik kita itu kita berbuat dosa lagi, ya kan? Karena Tuhan itulah, maka karya Tuhan, firman Tuhan yang ada dalam diri kita memampukan kita untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan demi perbuatan. Karena apa? Apa yang kita alami adalah apa? Bukan karena dosa lagi, tetapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam hidup kita. Di dalam hidup Yohanes dikatakan seperti seorang pemuda yang buta sejak lahir. Ingat, pemuda yang buta sejak lahirnya, ketika lewat murid-murid bertanya, "Guru, salah siapa? Kenapa pemuda ini buta sejak lahir? Apakah dosa orang tuanya? Ada dosa yang bersangkutan?" Karena pada waktu itu banyak orang-orang ahli Taurat itu, orang-orang Yahudi itu selalu mengatakan itu karena kutukan, saudara. Tetapi Yesus berkata, bukan salah mereka, bukan salah orang tuanya, atau pemuda itu. Karena tidak ada orang lahir itu menginginkan cacat, dan tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya juga buta atau cacat. Tapi Tuhan izinkan. Berarti apa? Ada cara. Tuhan punya cara, ada rencana Tuhan. Maka Tuhan katakan bukan salah orang tuanya, bukan salah pemuda itu, tetapi
pekerjaan Tuhan harus dinyatakan lewat si pemuda ini. Saudara, ini pemuda ini. Maka kalau kita punya masalah, kalau kita punya kehidupan ini, jangan salahkan siapa-siapa. Tapi mari kita cara pandang kita harus diubah. Tuhan ingin bekerja dalam hidup. Kalau kita masih menyalahkan orang lain, kita ini belum mau diajari. Maka kita itu sejati kalau kita selalu berbicara salah siapa, kita ini kategori orang beban. Karena kita ini tidak pernah mau mengaku salah, keliru. Orang beban itu apa? Lebih dari orang bodoh. Orang bodoh itu karena belum diajari. Orang bodoh itu karena belum dikasih tahu. Kalau orang beban memang nggak ngerti tapi sok tahu, sehingga dia ajar itu percuma. Nggak perlu aku belajar, aku tahu. Sebenarnya nggak tahu. Nah ini yang harus kita pahami. Roma 3 ayat 23 ayat 24 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh iman, orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga kita perhatikan. Nah ini yang harus kita perhatikan sih. Mengaku dosa itu adalah jembatan beroleh pengampunan dan penyucian. Jadi penyucian itu, kesucian itu bukan karena karya kita, tapi kasih karunia Tuhan. Manusia tidak ada yang benar. Manusia telah jatuh dalam dosa. Perbuatan-perbuatan baik kita itu adalah tidak menolong kita. Tetapi kasih karunia itulah yang melayakkan kita di hadapan Tuhan. Sehingga bagaimana kita dapat memperoleh pengampunan daripada Tuhan, dosa itu dihapuskan, kemudian hati kita, hidup kita disucikan lewat apa? Mengaku dosa. Jadi mengaku dosa itu adalah jembatan kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tanpa kita mengaku dosa, kita tidak akan menang. Oleh karena itu saudara, kalau kita tidak mengaku dosa, emang karena apa yang kita lakukan Tuhan tahu semua. Manusia bisa dibohongi, manusia bisa mungkin ditipu, atau manusia mungkin tidak tahu apa-apa terbatas, tapi Tuhan tahu. Daripada engkau tidak apa yang kau lakukan Tuhan tahu, lebih baik aku mengaku saja. Aku mengaku kepada Tuhan, betul. Tetapi pelanggaran terhadap dosa kamu harus mengaku. Untuk apa? Mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan yang penting adalah mendapatkan satu di hubungan, fungsi daripada gembala ataupun iman adalah apa? Menghubungkan, meminta pengampunan kepada Tuhan atas dosa umatnya. Itulah fungsi iman. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 kata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Keadilan dan kesetiaan akan menyertai kita. Setiap pelanggaran terhadap hukum Tuhan, perintah Tuhan akan kita diadili. Tetapi karena Dia setia dan adil, maka setiap pelanggaran kita seberat apapun, karena Dia penuh kasih, Dia akan memberikan pengampunan kepada kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga ketika kita ini mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka apa? Hidup kita itu mulai dari 0 km lagi, 0 km hidup baru lagi. Maka jangan sungkan kita ini minta pengampunan dosa. Mengaku dosa dulu, mengaku baru pengampunan. Tanpa kita mengaku dosa, kita akan pernah menerima pengampunan Tuhan. Untuk kita menerima pengampunan daripada Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Tuhan, hukumnya itu. Tuhan akan mengampunimu. Caranya bagaimana membuktikan Tuhan mengampunimu? Ya kamu minta ampun pada orang tersebut atas pelanggaran. Kamu harus minta ampun. Karena vertikal horizontal. Kalau engkau minta ampun pada Tuhan, buktikan engkau minta ampun pada sesamamu. Kalau engkau hanya mengaku
mengaku atau minta ampun kepada Tuhan, tapi kamu tidak pernah membereskan masalah, maka sia-sia. Harus pelanggaranmu kamu harus katakan aku mengaku dosa kepada Tuhan. Dan kalau dalam konteks gereja ini, saudara harus mengaku kepada imam. Dalam gereja ada satu kembali. Sebagai refleksi diri kita, saudara perhatikan, hidup ini tidak terlepas dari kesalahan saudara. Siapa yang tidak pernah melakukan perbuatan salah? Kita selalu. Maka manusia kalau kita perbuatan kita menemukan keselamatan tidak akan pernah. Hanya karena kasih karunia yang membuat kita ini mampu. Tetapi kita harus belajar. Jangan kita ini seperti lebih bodoh daripada keledai. Keledai itu ada perubahan. Keledai itu kebodohan keledai apa jatuh dalam lubang yang sama. Kita harus belajar supaya kita tidak jatuh dalam lubang yang sama. Kita harus belajar dari kesalahan kita yang kita lakukan. Jangan kita jatuh pada kesalahan yang sama. Kalau kita jatuh dalam kesalahan yang sama, berarti kita beban. Kita harus pelajari kenapa aku salah di sini. Mungkin dalam hal keuangan. Kalau engkau lemah dalam keuangan, jangan mau jadi bendahara. Pasti engkau akan apa? Jatuh. Engkau pernah jatuh dalam keuangan, jangan mau pegang itu. Karena apa? Itu kelemahan. Maka sebenarnya saya katakan saudara, kalau kita melihat di sini, di dalam dalam bimbingan pranikah di sini ya, saya selalu mulai dengan apa? Lembar pertanyaan saudara. Saya kasih formulir pertanyaan-pertanyaan isi yang itu, masing-masing mengisi. Dan ada pertanyaan yang saya munculkan adalah di bawah, apakah engkau pernah melakukan hubungan di luar nikah, baik itu dengan pasangan yang lain atau dengan pasangan ini? Selalu munculkan pertanyaan itu untuk dijawab kejujurannya. Karena kalau kamu gak jujur percuma. Nanti Tuhan itu tahu, karena ini berdampak pada hidup nikahmu selanjutnya. Kalau dia mengaku, aku memang pernah melakukan gini-gini, tugas gembala apa? Menghubungkan pengampunan kepada Tuhan. Saya akan berdoa, saudara. Tapi puji Tuhan pasangan yang di sini baik-baik semua, saudara. Saya ingin berdoa kepada Tuhan, dampak dari perbuatan itu, kutuk yang menimpa itu, keturunannya kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya berkat Tuhan turun kepada pasangan ini. Jadi tugas gembala itu mematahkan kutuk itu, dan berkat Tuhan yang turun. Apa gembala memberi? Tugas gembala gereja itu adalah apa? Selalu saya diskusikan. Tugas gereja itu meluruskan yang bengkok. Ketika ada orang yang jatuh dalam dosa, bukan kita hindari jauhkan, tapi ayo kita rangkul supaya kamu sadar, tidak melakukan lagi, kamu hidup di dalam kebenaran. Kalau gereja hanya untuk orang, karena gereja itu adalah untuk orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Jadi dari gelap itu langsung maju terang ini, belum benar-benar terang. Jadi kita panggil mereka yang datang. Jangan gereja itu dari orang-orang kudus-kudus semua. Enggak, kekudusan itu karena karya Tuhan. Kasih karunia. Tapi lewat firman Tuhan itulah yang akan menegur segala kekeliruan dan kekeliruan. Firman Tuhan, Roh Kudus itu yang akan memberikan satu pencerahan kepada kita, teguran demi teguran. Hati nurani kita menghadapi teguran. Sehingga ketika sudah melakukan pelanggaran kekeliruan, sadar nggak sadar dari hati kita itu sudah berkata, itu keliru, salah itu. Tapi kita bandel karena kita hindari. Rasa bersalah membuat manusia malu dan menjauh dari Tuhan. Refleksi kita saudara. Tuhan tahu tidak ada seorang pun yang sempurna. Tuhan mencari pengakuan dan kejujuran hati. Siapa dunia ini yang sempurna? Tidak ada. Oleh karena itu kita kembali membangun segala sesuatu dari ketidaksempurnaan kita, dimulai dari kejujuran. Hubungan suami istri harus dibangun dari kejujuran.
membangun dunia kerja, relasi, relation, itu harus dibangun dari kejujuran juga. Kalau saudara tidak jujur, mungkin saya ini bisa bekerja, tapi orang tidak akan pernah mau bekerja kembali dua kali. Ketika saudara mungkin utang, ya kan, memakan utang. Kalau utang, bayar utang. Kalau saudara utang tapi tidak bayar, nanti kamu saudara mau utang lagi gak akan begitu. Coba. Karena kita ini adalah orang yang harus menjaga kejujuran dan keterbukaan. Kepercayaan. Dunia kerja itu membutuhkan kepercayaan. Saudara pintar. Kalau saudara tidak disertai dengan karakter yang kuat, tidak laku di dunia kerja. Tidak akan laku di dunia kerja. Walaupun mau IPK-nya tinggi, mau pintar, tapi kamu nggak jujur, tidak akan pakai. Mungkin kamu kerja, tapi pintar-pintarnya itu penolopan akan jatuh juga. Itu kecelakaan itu. Saat mengaku dosa, kita akan menemukan bahwa Tuhan itu bukan hakim yang kejam, saudara. Karena Tuhan itu pengampun, pengasih. Saudara mengaku dosa sebelum Tuhan menghukum. Mengaku dosa itu walaupun kita pendeta, gembala, saudara-saudara yang tahu, tapi Tuhan tahu, Maha tahu Dia. Maka lebih baik kita mengaku dosa, pembayaran sama, sehingga apa? Tuhan itu memberikan pengampunan, bukan hakim yang kejam kita. Tuhan itu membela kita, melainkan Bapa yang baik dan setia pada kita. Tuhan itu bukan kejam, hakim yang selalu ingin menghukum dan membunuh kita. Tapi Bapa kita ini adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu ingin apa? Ayo datang kepada Bapa, memberikan kelegaan, aku akan memberikan pertolongan, aku akan memberikan penghiburan. Itu janji Tuhan. Datang pada Tuhan, Tuhan memberikan. Mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni setiap kesalahan dan menyucikan hati kita. Hanyalah mengaku dosa. Saudara bisa mengaku dosa mungkin. Maka kenapa tadi saya katakan setelah mulai dari itu, supaya apa? Orang yang hidup nikah, yang memasuki rumah tangga, berkat Tuhan itulah saya sebagai gembala bertanggung jawab di dalam hal itu. Maka saya mulai ini, kemudian saya bereskan masalah itu. Kamu harus mengaku dosa. Saya bimbing, ya kan? Saya akan bimbing, ya kan? Saya akan bimbing atas pelanggarannya, sadar, ya kan itu kan. Dan kita akan minta berkat pengampunan atas pelanggaran itu dan minta berkat turun pada dia. Tetapi kita ada, ketika dia tidak melakukan menjaga hidup nikahnya, hubungan sebelum menikah, maka saya mohonkan berkat Tuhan turun kepada kita. Karena sering memutus pelanggaran pasti ada konsekuensi, berkat dan kutuk. Maka saya ingin bukan kutuk yang menimpa keluarga, tapi berkat yang turun kepada jemaat itu. Maka ayo kita sudah bagian saya tanggung jawab saya untuk menyampaikan kebenaran. Karena saya punya tanggung jawab kepada ibu bapak di hadapan Tuhan, supaya ibu bapak mendapatkan berkat Tuhan. Jauhilah pelanggaran, ikutilah perintah Tuhan. Roma 5 ayat 1-5 katakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada Kristus, kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan untuk hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan,
Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita. Dibenarkan karena iman kita, kasih karunia, kita percaya pada Tuhan, maka kita ada damai sejahtera. Karena apa? Dosa, pelanggaran, kutuk apapun sudah disingkirkan, dipatahkan. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan, membangun relasi keintiman dengan Tuhan. Dan oleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia, dan kasih karunia ini berdiri kita berpegang dalam pengharapan. Pengharapan kita berpegang bukan hanya dalam menghadapi kesengsaraan juga, karena di dalam kesengsaraan kita akan mendapatkan sampai pada tahun uji, ketekunan dan segala macam. Jadi apa? Pekerjaan Tuhan itu harus dinyatakan untuk apa? Kebaikan kita. Keberadaan kita ini untuk apa? Menyatakan bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu setia kepada kita. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Ingatlah sebagai penutup kita ya, pengampunan dosa adalah jembatan menuju kemerdekaan. Kalau saudara mengaku dosa saudara, pengakuan itu sebagai jembatan, kita pindah. Seperti di seberang sungai, kita tidak tahu apa-apa, mau lompat nggak bisa, harus ada jembatan. Nah, jembatan menuju kemuliaan, jembatan menuju kemerdekaan, menuju kepada pemulihan, membangun lingkungan yang hidup kembali dengan Tuhan hanya lewat pengakuan dosa. Itu menjadi jembatan kita. Salib itu yang menjembatani kita. Oleh karena itulah, jangan sungkan, jangan malu ketika kita melakukan pelanggaran. Akuilah dosa kita di depan Tuhan. Akui. Itu akan saudara bukakan jalan untuk pemulihan, kemerdekaan. Merdeka dalam finansial, merdeka dalam segala. Karena dosa itu yang menghalangi kita. Tapi ketika kita mampu dosa menghalang itu diatasi dengan jembatan, kita bisa melewati itu menuju pada kemerdekaan, pemulihan dan membangun hubungan intim betul-betul dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu pembelajaran untuk kita bersama-sama. Akuilah dosa kalau kita melakukan pelanggaran. Mungkin kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu dosa atau tidak. Tapi mari kita introspeksi diri kita. Setiap hari akuilah di hadapan Tuhan. Jika ada pelanggaran-pelanggaran yang aku tidak tahu, akuilah. Mulailah doa setiap hari untuk kita pengakuan pada dosa. Seperti Ayub, setiap hari dia berdoa, ampunilah. Dan ketika dia minta ampun, dia mengorbankan korban-korban sembelihan. Karena dia berkata, mungkin keluarga aku ada yang melakukan tindakan yang tidak aku tahu, maka aku minta perdamaian dengan Tuhan, yaitu lewat korban persembahan. Kita tidak perlu memberikan korban sembelihan, tapi kita mengaku dosa karena Tuhanlah korban yang sempurna. Akuilah di hadapan Tuhan, Tuhan ampunilah segala kesalahanku, pelanggaranku jika aku melakukannya tidak berkenan kepadamu. Dan ampunilah keluargaku. Mungkin mereka melakukan tindakan yang tidak aku tahu dan mereka tidak menyadari. Minta ampun. Dan ketika kita doa minta ampun kepada Tuhan, ayo kita belajar jadi pelaku firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Karena apa? Manusia itu kadang ada khilafnya. Yang kita lakukan kadang apa? Tidak kita sadari. Maka kita harus minta ampun kepada Tuhan setiap hari. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tetapi dalam ketidaksempurnaan pula kuasa Tuhan itu nyata untuk kita. Ya, Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari saya undang Tuhan bertemu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita silakan saya undang WR singkat dan musik.